semuanya, perkenalkan nama aku Benedikta Ogisela Fabardani dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2021. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang suhu dan alat ukurnya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu suhu? Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya yang dinyatakan dalam beberapa skala sembarang dan menunjukkan arah di mana energi panas akan mengalir secara spontan. Energi itu mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sehingga dapat disimpulkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu zat. Nah, karena suhu adalah ukuran kualitatif atau dapat diukur, maka suhu ini mempunyai alat ukur, namanya termometer. Nah, termometer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu thermo dan meter. Termo memiliki arti panas dan meter berarti mengukur. Nah, ada 4 jenis termometer yang paling banyak dikenal, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Penemuan termometer itu adalah Galileo dan Galilei. Nah, next aja. Nah, berikut ada macam-macam termometer. Yang pertama ada termometer air raksa. Termometer ini berisi air raksa atau merkuri. Bila dipanaskan, air raksa akan memuai dan bila didinginkan, air raksa akan menyusut. Alat ini yang paling sering digunakan karena dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Yang kedua, ada termometer alkohol. Termometer cairan yang pengisinya berupa alkohol. Alkohol lebih peka daripada air raksa sehingga dapat mengukur suhu yang sangat rendah dan perubahan volumenya lebih jelas terlihat dibanding air raksa. Nah, ini ada termometer klinis. Termometer klinis banyak digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia atau hewan. Nah, alat ini memiliki banyak desain dan bisa digunakan dengan memasukkan ke dalam mulut, telinga, anus, atau ketiak. Termometer selanjutnya adalah termometer Sixbelani. Termometer ini biasa digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengetahui suhu terendah atau suhu tertinggi dalam jangka waktu tertentu. Termometer ini mempunyai 2 skala. Skala minimum di pipa kiri, yang ini, dan skala maksimum di pipa kanan. Alat ini juga kadang digunakan untuk mengukur suhu pada sebuah rumah kaca. Selanjutnya ada termometer. Seperti namanya, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu ruang dan ditaruh di dinding ruangan. Angka yang tertera pada termometer ini hanya menunjukkan suhu atas dan bawah yang dapat dicapai suatu ruangan dalam Celcius atau Fahrenheit. Nah, ini ada ya lambangnya Celcius dan Fahrenheit. Oke, kita next. Ini masih ada macam-macam termometer. Ada termometer gas. Termometer gas adalah jenis termometer yang memanfaatkan sifat pemuaian gas apabila terjadi perubahan suhu. Gas hidrogen dan gas helium merupakan gas yang umum digunakan sebagai bahan termometer ini. Nah, termometer ini mempunyai prinsip perubahan suhu terhadap tekanan berdasarkan sifat pemuaian gas. Alat ini bisa mengukur suhu yang sangat tinggi hingga sangat rendah dengan skala minus 250 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Kemudian ada termometer bimetal. Nah, prinsip termometer ini adalah semakin tinggi suhu, semakin melengkung keping bimetal yang menandai perubahan suhu yang lebih tinggi. Kemudian ada termometer termokopel. Alat ini semacam sensor suhu yang menggunakan 2 jenis logam konduktor yang ujungnya digabungkan dengan sebuah ampermeter. Termometer ini digunakan dan tahan terhadap guncangan dan getaran. Nah, ini ada termometer terakhir, ini termometer kristal cair. Cara menggunakan termometer ini adalah dengan menempelkannya di dahi. Termometer ini termasuk termometer klinis, tetapi bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu mandi bayi, dan suhu lemari pendingin. Next lagi. Nah, biasanya dalam bidang geografi, kita akan mengukur suhu udara dan suhu tanah. Ini adalah contoh alat ukur suhu udara. Suhu udara adalah derajat panas dan dingin udara di atmosfer. Kalau ini adalah gambar alat ukur suhu pada tanah. Oke, kita next. Nanti alat ukur suhu tanah kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau untuk sekarang kita bahas dulu faktor penentu suhu udara. Nah,
Nah, faktor pertama yang mempengaruhi keadaan suhu udara pada suatu tempat adalah lamanya penyinaran matahari. Semakin lama matahari memancarkan sinarnya di suatu daerah, makin banyak panas yang diterima. Keadaan atmosfer yang cerah sepanjang hari akan lebih panas daripada jika hari itu berawan sejak pagi. Faktor yang kedua ada kemiringan sinar matahari. Suatu tempat yang posisi matahari berada tegak lurus di atasnya, maka radiasi matahari yang diberikan akan lebih besar dan suhu di tempat tersebut akan tinggi dibandingkan dengan tempat yang posisi mataharinya lebih miring. Faktor ketiga ada keadaan awan. Adanya awan di atmosfer akan menyebabkan berkurangnya radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi. Karena radiasi yang mengenai awan oleh uap air yang ada di dalam awan akan dipancarkan, dipantulkan, dan diserap. Dan faktor yang keempat yaitu keadaan permukaan bumi. Perbedaan sifat darat dan laut akan mempengaruhi penyerapan dan pemantulan radiasi matahari. Permukaan darat akan lebih cepat menerima dan melepaskan panas energi radiasi matahari yang diterima permukaan bumi dan akibatnya menyebabkan perbedaan suhu udara di atasnya. Yang keempat, keadaan permukaan bumi. Perbedaan sifat darat dan laut akan mempengaruhi penyerapan dan pemantulan radiasi matahari. Permukaan darat akan lebih cepat menerima dan melepaskan panas energi radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi, dan akibatnya menyebabkan perbedaan suhu udara di atasnya. Selanjutnya, kita akan membahas termohygrograph. Termohygrograph adalah alat ukur suhu udara. Nah, ini adalah sangkar meteorologi. Sangkar ini berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi. Memiliki ventilasi yang berguna untuk mengalirkan udara masuk dan keluar. Sangkar meteorologi ini dicat putih agar dapat memantulkan cahaya. Oke, kita next. Nah, ini adalah penampakan dari termohygrograph yang berada dalam sangkar meteorologi tadi. Termohygrograph berfungsi sebagai pencatat suhu udara dan kelembapan udara secara mekanis. Satuannya derajat Celcius dan persentase. Termohygrograph dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari, angin, dan hujan secara langsung. Di termohygrograph ini terdapat sensor rambut yang digunakan sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakan pena turun. Nah, sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Nah, di sini ada gambar dari termometer bola kering dan termometer bola basah. Termometer bola kering dan bola basah berfungsi untuk mengukur temperatur udara. Bola termometer terbungkus dalam kain yang selalu basah oleh air murni. Nah, satuan dari termometer ini adalah derajat Celcius dan diamati setiap jam. Termometer maksimum digunakan untuk mengukur suhu maksimum dalam satu hari menggunakan air raksa. Terdapat bagian yang sempit pada tabung dekat bola termometer. Letaknya agak miring dengan bolanya lebih rendah dari bagian lainnya. Nah, cara kerjanya, apabila suhu naik, air raksa dalam bola mengembang dan mendesak bagian yang sempit masuk ke dalam tabung yang berskala. Suhu udara tertinggi ada di ujung air raksa di sebelah kanan. Jika suhu udara turun, kolom air raksa tetap di tempat karena tertahan oleh bagian yang sempit. Termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam. Setelah dibaca, termometer dikeluarkan dan disentakkan sehingga air raksa dalam tabung kembali masuk ke dalam bagian yang sempit dan menyatu dengan air raksa dalam bola. Ujung permukaan air raksa setelah disentakkan menunjukkan skala yang sama dengan skala termometer bola kering. Nah, selanjutnya ada termometer minimum. Termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu minimum menggunakan alkohol karena merupakan penghantar yang baik. Terdapat sebatang gelas kecil di dalam kolom alkohol dan berwarna kehitam-hitaman dinamakan batang indeks. Ujung indeks paling jauh dari bola termometer adalah pembacaan.
Prinsip kerjanya, jika suhu naik, alkohol akan mengembang dan mengalir melalui tabung tanpa menggeser indeks. Jika suhu turun, maka kolom alkohol akan turun dan permukaan alkohol menyentuh indeks. Jika suhu terus turun, maka kolom alkohol akan mendesak dan menggeser indeks mendekati bola termometer. Jika suhu naik lagi, alkohol akan mengalir menuju ke ujung tabung tanpa menggeser indeks. Skala yang ditunjukkan oleh indeks adalah suhu terendah. Termometer minimum dibaca setiap jam 7 pagi. Nah, selanjutnya ada termometer tanah. Sudah dilihat tadi, ini adalah gambar termometer tanah yang di sebelah kiri ini untuk di tanah berumput dan yang di sebelah kanan ini termometer di tanah yang gundul. Nah, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah yang berumput dan tanah yang gundul. Satuannya Celcius. Memiliki kedalaman yang berbeda, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Jam pengamatannya setiap jam setengah 8 pagi, jam setengah 2, dan jam setengah 7 malam. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Baik, sekian video untuk kali ini. Saya Benedikta Ogiselava Bardani mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.